Oke, selamat datang di Sinonim Rasa, sebuah ruang di mana rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai ceritanya masing-masing. Kang Bay, Ya, oke, aman Kang Bay? Bocin. Alhamdulillah. Nah, Aman, biasanya aman, aman, kan aman, aman, sering aman. kita jarang, biasanya sering ketemu, Iya. sering ngobrol. Dan sekarang mungkin karena kesibukan masing-masing Kang Bay. Si Bay juga sibuk, saya juga sibuk. Udah lama ya? Heeh, udah lama nggak ketemu. Dan biasanya kalau misalnya ketemu kan kita suka ada aja Iya, pembicaraan, salah satunya sharing pembicaraan tentang musik, tentang apa gitu tentang kan. sastra. Ini Biasanya. bajunya Iya, ini majunya keren nih ngomong-ngomong Wiji nih. Tukul, Ya, ini seorang juga salah sastrawan. satu Mhm, sastrawan, seniman bisa ya dibilang bisa kan. dibilang juga seperti itu. Nah, gitu. Nah nah kebetulan karena kita jarang ketemu nih Kang Ya, Bay. Nah, biasanya juga kan ada bahasan itu yang mungkin yang membedakan biasanya sambil ngopi gitu ya. tanpa ada kamera biasanya. Yang membedakan itu hanya sebatas ada kamera aja sih. Jadi ya di podcast ini kita ngobrol-ngobrol aja seperti Oke, biasanya. siap, Nah, Ceng. mungkin kita ngebahas yang seperti biasanya aja, ngebahas tentang musik gitu kan. Hmm, Nah, jujur, jujur, jujur Kang Bay, saya kan kurang mengikuti nih tren-tren yang ada gitu kan. ya, Khususnya tren musik sekarang gitu. Apa sih genre musik sekarang apa gitu. Karena kan kalau di TikTok kan banyak ya, ya. juga nggak ada musim-musimnya gitu kan. Hmm, Kadang trennya nih genre musiknya genre musik dangdut, ya, ada yang kadang pop, kadang ya, reggae nih. ya. Nah, karena saya tidak mengikuti, sekarang sih yang tren itu apa sih Ah, genre musik apa sih di menurut Bayu sendiri? di Indonesia gitu Pak Ceceng. Mhm, Nah, ini menarik nih. mhm, eh Berdasar dari TikTok ya tadi ya. mhm, TikTok tuh jadi salah satu media sosial yang punya pengaruh besar mhm, terhadap eh, perkembangan industri musik khususnya di Indonesia. mhm, Kenapa? Karena eh, pendengar-pendengar sejati atau yang suka musik zaman sekarang mhm, itu banyak terinfluence atau terpengaruh dari TikTok, mhm, Paceng. mhm, mhm. Iya, Ya, ya. khususnya di Indonesia. Mhm, Nah, banyak anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh yang mhm, eh, menyukai beragam macam genre musik yang mhm, dari Indonesia, khususnya genre musik indie. mhm, Nah, kalau di Indonesia mhm, kan, mhm, jadi bedanya dengan zaman dulu, kalau zaman dulu tuh mungkin karena musik itu cuma dikenal lewat kaset pita, mhm, ya kan, atau lewat piringan hitam gitu kan. Nah, mhm, kalau sekarang tuh musik bisa lebih didengar lebih luas karena adanya media sosial ini ya salah satunya TikTok gitu. Nah, setahu aku karena aku mhm, juga ngikutin banget, seneng lah eh, walaupun gak jago-jago amat kalau mhm, ngomongin main musik atau misalnya nyanyi gitu. mhm, Tapi aku jadi salah satu music enthusiasm mhm, gitu. Seneng lah dengerin lagu gitu. mhm, Nah itu kalau misalnya lagi berkendara gitu kan sambil nyetir atau mhm, misalnya mau tidur gitu mhm, kan. Atau cuma sekedar lagi ngerjain tugas atau kerjaan gitu. Sering dengerin lagu. Nah, salah satunya aku juga Paceng mhm, yang dengerin lagu itu karena sound viral di TikTok mhm. gitu. Terpengaruh Nah, ya? iya terpengaruh, terpengaruh sekali. Nah, dan ternyata tren musik yang ada di khususnya di Indonesia sekarang Mhm, itu genre-genrenya macam-macam. ya, Macam-macam ada yang sekarang lagi hype tuh, yang sekarang lagi banyak diminati sama pendengar mhm, itu eh, seperti contohnya alternatif pop, Paceng. alternatif pop. Ya, Mhm, alternatif pop pop alternatif gitu. mhm, Musiknya musik kayak musik tahun 2000-an, mhm, nggak beda jauh kayak Peter Pan mhm, mhm. gitu, Niji, The Massive Oh, atau band-band yang lainnya gitu. mhm, Nah, sekarang hanya saja memang band-band dengan genre alternatif pop ini kebanyakan indie, Paceng. Jadi oh, nggak punya label besar gitu.
Mhm. Jadi band-band yang memang mandiri gitu. Mhm. Terus kemudian apalagi ya band-band rock yang zaman dulu, yang udah ada dari sejak dulu gitu ya, udah Mhm. lama kayak misalnya eh, The Sigit, Mhm. terus kemudian Efek Rumah Kaca, band-band rock kayak gitu yang memang sekarang tuh banyak diminati lagi tuh sama sama Oh, muda-mudi kayak kembali lagi Indonesia. kayak dulu gitu? Iya, Mmm. eh, dengan ya itu dia dengan apa pengaruhnya dari TikTok itu Mhm. dan lain sebagainya lah. Mhm. Terus yang menarik nih Pak Ceng, tren musik tanah air Indonesia saat ini tuh lagi ngetren-ngetrennya genre hipdut Pak Ceng. Hipdut, Iya, hipdut, hipdut itu hip hop hipho dangdut. oh, kirain hipo dangdut. Hip hop dangdut kayak kayak lagunya apa sih tuh? Garam dan Madu, Pak Ceng, Tensi Iya JMC. iya. Ya Ya saya itu. pernah lihat tuh, viral tuh. Itu kan awal-awalnya kan kayak apa sih ini lagu gitu kan. Heeh, karena Saya juga baru-baru pas kan? iya, saya juga pas baru denger, loh ini genre apa nih kok agak asing gitu ya, Mhm. didengar-dengar alunannya musik kayak dangdut gitu kan, Mhm. tapi kok apa lebih 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 modern lah gitu kalau Mhm. dibandingkan dengan dangdut asli kan Pak Ceng. Mhm. Nah itu ternyata hipdut gitu kan kayak lagunya yang apa Garam dan Madu tadi, Mhm. terus banyak lah lagu-lagunya kalau di Indonesia eh Hipdut itu sendiri yang sedang hype sekarang ada Tensi, Jamsi, Oh. Naikila, nah itu. Nah itu lagi banyak didengerin sama Oh, muda-mudi Indonesia, untuk khususnya saat ini generasi ya? Z. Mmm. Untuk saat ini, Pak Nah, Ceng. kalau membicarakan tentang TikTok nih, Kang Hmm. Bayu. Di TikTok kan suka rubah-rubah nih algoritma, Ya, mana yang lagi tren musik atau iya, enggaknya gitu ya. betul. Kadang-kadang karena saya juga tidak mengikuti, tapi Hmm. kadang-kadang suka ada yang FYP gitu Ya. kan, rubah-rubah seperti itu. Itu menurut Kang Bayu nih, apakah hal itu dipengaruhi atas dasar perasaan juga? Misalnya nih, ini lagi musim-musimnya sedih nih misalnya. Ya. Heeh. Jadi banyak orang yang, cari musik yang relevan dengan Hmm. dirinya gitu loh, Hmm. dengan suasana hatinya. Ya. Karena banyak orang yang seperti itu sehingga Hmm. pada akhirnya lagu-lagu yang seperti itu yang lagi viral gitu, Kak. Oke. Apakah dipengaruhi seperti itu nggak? Oke. Berarti saya tarik kesimpulan ini bicara soal fungsi dari lagu itu sendiri berarti Mhm. Pak Ceng ya. Mhm. Oke. Ya apakah eh, itu, fungsi dari lagu itu tadi kan fungsi dari itu selain dari iya, pengungkapan perasaan untuk seseorang mengungkapkan iya, perasaannya, entah betul. itu hanya sebagai medianya itu lagu. Iya, Nah, eee, sehingga pada akhirnya itu tersampaikan kepada oke. audiennya. Iya, Nah, salah satunya, tempat platformnya itu iya, TikTok. iya, Dan karena tersampaikannya dari fungsi lagu itu, oke. sehingga pada akhirnya jadi viral, jadi Ah, genre baru iya. gitu. Apakah itu menyebabkan Oke. itu, Kak? Ini Ceng, kalau yang saya ketahui bahwa musik itu adalah salah satu media komunikasi. Betul. Salah satu media komunikasi. Jadi lagu itu punya fungsi sebetulnya. Mhm. Di luar dia itu mohon maaf selain dia itu untuk hanya sekedar dinikmati Mhm gitu, mhm. hanya sekedar didengarkan karena Iya, alunannya enak atau misalnya genrenya cocok, iya. tapi musik juga, lagu juga dijadikan sebagai sarana komunikasi atau media komunikasi. Karena banyak tuh lagu tuh apa sih istilahnya selain daripada genre ya, Mhm, pemaknaan, dari segi pemaknaan mhm, dan lain sebagainya itu banyak. Lagu tuh nggak cuma soal cinta kan Pak Ceng? mhm, Ada kritik isu sosial, terus mhm, kemudian seperti yang apa efek rumah kaca, mhm, Fish mhm, gitu kan, terus kemudian kelompok penerbang roket mhm, itu band-band rock yang sering mengungkapkan mengungkapkan keresahannya mhm, gitu kan terkait isu sosial lewat lagu. Terus mhm, kemudian ada juga kayak band-band yang memang lagu-lagunya itu dikhususkan untuk wong kalahan istilahnya. Wong kalahan ah, itu orang-orang yang suka galau, Pak Ceng. mhm, mhm, Orang-orang yang suka galau kayak ada genre shoegaze namanya. Genre mmm, shoegaze salah satu bandnya dari Bandung itu ada The Milo. The oh, Milo itu lagunya tuh apa?
lagunya tuh memang membangkitkan sedih gitu loh baca yang membangkitkan rasa sedih. Tapi justru itu banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya kalangan muda sekarang. Karena kalau yang saya ketahui ya, yang aku ketahui kalau dalam dalam media komunikasi atau dalam kajian komunikasi itu ada yang disebut dengan makna gitu. Kalau dalam sastra juga kayaknya ada deh, Ada. Paceng ya, ada makna. Salah satu teori buat ngekaji itu kan ada ilmu semiotika, ada ilmu hermeneutika kan gitu kan. Itu kan apa salah satu teori yang menjelaskan bahwa setiap apa yang kita ungkapkan itu pasti punya makna. Lalu kemudian bagaimana makna itu disampaikan dan bagaimana makna itu dipahami juga, diterima kan begitu. Setiap orang pasti punya pemaknaan yang berbeda-beda begitu kan. Kalau saya dengerin lagu-lagunya Rumah Sakit contohnya. Nah, dengerin lagu-lagunya Rumah Sakit tuh sebetulnya lagu-lagunya lagu-lagu sendu. Ya kan? Tapi karena memang pengemasan musiknya beda aja gitu Paceng sama band-band sama lagu-lagu sedih lainnya gitu sehingga feel-nya juga beda gitu. Nah itu salah satunya karena ada pemaknaan itu karena kalau dalam ya komunikasi kajian komunikasi mah namanya semiotik gitu semiotika. Ngomong-ngomong soal semiotik nih Paceng, aku lagi pakai kaosnya dari Ya teman-teman, semiotik guys. Nih guys ya. Kang Bayu ini mempunyai brand namanya Semiotics. Nah, Semiotics for dan Us ya. alhamdulillah sekarang sudah launching juga. Udah launching. Bisa didapatkan di mana Kang Bayu? Bisa didapatkan di e-commerce pilihan. Oh, udah ada juga. Udah ada. Terus kemudian bisa juga lewat TikTok. TikTok Shop atau bisa cek katalognya di Instagram. Nah, apa Instagramnya Kang Bayu? Instagramnya @semiotics.forus ya. Nanti disematkan di situ ya. Oke, siap. Terima kasih. Itu Paceng. Benar-benar Bang ya. Berarti menurut Kang Bayu tadi fungsi musik itu salah satunya untuk tadi mengungkapkan suatu perasaan. Iya, betul, untuk menyampaikan pesan. Nah, itu dia. Fungsi dari musik menurut Kang Bayu ya. Betul. Nah, tapi kan kalau membicarakan tentang musik, ya temanya gitu-gitu aja gitu Kang Bayu. Ada yang tentang percintaan gitu, tentang ya pasti ada tetap aja gitu sama-sama dari zaman sekarang sampai dari dulu sampai sekarang itu bicarakan tentang itu percintaan, sedih, senang gitu dah. Nah, apa yang membedakan nih sehingga kan tadi kalau mengulas dari yang dibicarakan oleh Kang Bayu, zaman sekarang kan seolah-olah kayak balik lagi ke zaman dulu nih. Lantas apa yang membedakan musik zaman dulu dan sekarang? Sedangkan gitu-gitu aja gitu musiknya tentang cinta, sakit, sedih, senang gitu aja. Menurut Kang Bayu sendiri apa? Yang membedakan ya Paceng ya. Ini persepsi saya, perspektif saya lagi-lagi. Bisa berbeda pendapat nggak apa-apa ya Paceng. Kalau menurut saya salah satu hal yang membedakan antara musik zaman dulu sama zaman sekarang itu pasarnya. Pasarnya Paceng gitu. Kenapa zaman dulu itu masyarakat Indonesia termasuk saya pada eranya, pada masanya itu suka lagu-lagu pop Melayu Paceng. Kayak lagu-lagunya Kangen Band, lagunya Wali. Karena yang sering diputar gitu. Itu kah? Iya, sering banget diputar dan itu bahkan kalau dulu mah kan ada kaset DVD tuh ya, beli DVD-nya di pasar gitu kan. Meskipun bajakan. Karena nggak mampu kalau beli yang asli mah. Bukan kamu yang beli. Kan? Iya, nggak ada duitnya, mampunya beli itu aja gitu. Tapi senang gitu kan? Senang, karena ya yang penting kita tahu lagunya gitu kan, apa lagunya. Karena jujur saya sejak dari kecil memang sudah dengerin lagu karena terinfluence sama orang tua saya gitu, Paceng. Penikmat juga berarti orang tua. Betul, penikmat. Jadi dari